Nah, setelah bangunnya Vincent di part kemarin yang kemudian mendapati ada sebuah mayat di situ yang sudah hangus, tentunya Vincent ini buru-buru kabur dari TKP karena di situ hanya ada dia dan si mayat ini. Yang dengan cukup gampang bisa Vincent simpulkan pasti itu adalah orang suruhan Vanessa yang diperintahkan untuk mengurus si Vincent ini. Karena seperti yang sudah diperkirakan oleh si Vincent sebelumnya, kemungkinan besar si Vanessa ini sudah mencium adanya gerak-gerik mencurigakan dari si Vincent. Nah, jadi tentunya kalau Vincent masih di situ, pasti ujungnya dia ini akan dibunuh juga karena ketika Hyman gagal dan meninggoy, pasti Vanessa ini akan mengirim anggota gereja ketujuh yang lain atau bahkan semua anggota gereja ketujuh ini untuk mengurus si Vincent. Dan itu terbukti dengan terdengarnya huru-hara dari banyak orang yang mulai berada di depan kamar si Vincent dan meneriakkan tangkap si Vincent, ayo bunuh Vincent dan sebagainya. Yang artinya memang mereka ini datang dengan tujuan membunuh si Vincent. Dan bersamaan juga dengan si Vincent ini kabur, dia juga teringat dengan omongan Linji dulu bahwa kalau ada apa-apa Vincent ini disuruh melapor saja kepada Linji. Yang akhirnya Vincent simpulkan pasti Linji ini sudah tahu dan sudah memperhitungkan bahwa kejadiannya pasti akan seperti ini. Lalu Vincent juga teringat dengan mimpinya malam itu yang mana wanita bergaun hitam di mimpinya itu kalau diingat-ingat juga mirip dengan asisten toko si Linji. Jadi singkatnya Vincent ini meyakini bahwa semua kejadian ini ada hubungannya dengan si Linji dan besar kemungkinan kematian Hyman pun juga dikarenakan buku Sun Scripture yang ada di tangan dia saat itu. Yang saat itu juga menyala cukup terang. Dan kekuatan matahari di mimpinya yang diberikan oleh wanita bergaun hitam sebelumnya itu pasti berkaitan dengan Sun Scripture ini. Karena semua petunjuk itu menjelaskan kalau memang mereka berdua ini ada hubungannya satu sama lain. Nah, sampai sini kejar-kejaran masih berlangsung antara Vincent dan anggota gereja ketujuh yang lain. Yang saat itu juga akhirnya menurunkan sebuah unit yang bernama Inquisition's Office. Atau intinya unit yang biasanya mengurus masalah internal anggota church mereka. Dan unit ini pasti jauh lebih menakutkan daripada anggota biasanya seperti si Vincent ini. Yang ada di tingkat paling bawah dan punya kekuatan abnormal. Sedangkan unit spesial tadi itu biasanya ada di tingkat pandemonium. Nah, sedangkan pengejarannya pun juga terbilang cukup lama ya, karena dijelaskan Vincent ini dengan bantuan buku Sun Scripture-nya si Linji itu bisa menerobos kobaran api yang besar dan itu api seperti terbelah dengan sendirinya ketika Vincent ini lewat. Meskipun pada akhirnya Vincent juga terpojok karena area gereja ketujuh ini sudah diblokade seluruhnya dan orang-orang yang mengejar Vincent itu juga menyisir dari area paling luar yang kemudian makin menyempit gitu ya, sampai akhirnya Vincent pun terpojok dikelilingi begitu banyak anggota gereja ketujuh. Namanya dari dia sudah terpojok, Vincent tentunya menjadi sangat panik, kakinya juga lemas dan hampir mau menyerah di situ sebelum kemudian buku Sun Scripture-nya itu bercahaya makin terang lagi dan terasa seperti membisikkan kepada Vincent untuk membuka buku tersebut. Jadi seperti ada sesuatu yang membuat Vincent ini ingin membuka buku tersebut. Sampai singkatnya bersamaan dengan para pengejar ini yang akhirnya menemukan si Vincent di tengah kebutan dan kobaran api yang sangat tebal dan mulai merapal mantra sihir mereka untuk menyerang si Vincent dan berencana untuk membunuh si Vincent. Vincent pun juga membuka bukunya dan muncul cahaya yang lebih terang lagi dari sebelumnya. Kemudian lembar-lembar bukunya pun juga terbalik sendiri seperti tertiup angin dengan sangat cepat. Padahal di situ tidak ada angin yang sebegitu isisnya ya. Tidak ada angin yang sampai bisa membuat bukunya seperti itu. Lalu simbol-simbol di bukunya juga bermanifestasi mengelilingi si Vincent. Jadi ada simbol-simbol gitulah di sekeliling tubuhnya si Vincent. Dan terasa kekuatan dari buku tersebut masuk ke tubuh si Vincent. Bersamaan dengan Vincent ini juga merasa seluruh tubuhnya semakin panas dan kembali terbakar seperti di mimpinya sebelumnya. Lalu daging dan kulitnya dijelaskan terlihat berubah seperti tanah yang panas dan retak-retak. Dan darahnya juga seperti lava yang mengalir katanya. Dan di tengah rasa panas tersebut, kemudian Vincent menyadari di tangannya muncul seperti matahari kecil yang semakin lama semakin membesar. Dibarengi dengan semakin rileksnya si Vincent, yang awalnya dia ini panik tadi, itu makin rileks karena merasa kalau dia sudah mendapatkan kekuatan yang besar. Jadi semakin bertambahnya kekuatan si Vincent dari bukunya tersebut, dia ini semakin tenang untuk melawan para orang-orang yang mengelilingi dia saat itu. Dan bola matahari tersebut membesar sampai setinggi bangunan 3 lantai, sehingga membuat banyak orang yang mengepung Vincent itu pada ketakutan dan lari semua. Jadi hampir separuh orang di situ lari semua. Lalu si orang yang memimpin pengepungan Vincent pada saat itu juga mulai ragu-ragu. Tapi akhirnya memerintahkan orang-orang yang lain untuk menyerang si Vincent dan untuk membunuh si Vincent. Tapi bersamaan juga dengan Vincent yang juga kemudian melepaskan kekuatan mataharinya tersebut yang sangat besar ini ya, setinggi bangunan 3 lantai ini, sambil berteriak Praise the Sun alias puja matahari. Lalu setelah teriakan Vincent tersebut, bola mataharinya itu seakan pecah, melepaskan cahaya dan panas yang tidak terbayangkan seperti tsunami yang melahap para orang-orang ini, sampai menjadi debu tak tersisa. Jadi gitu. Nah, karena aku lupa pasang intro, kita akan intro dulu guys. Semoga video ini menghibur dan oke, enjoy the story aja.
Nah, kita sedikit balik dulu alurnya ke Vanessa yang di akhir part sebelumnya itu melapor kepada seseorang berjubah emas dari jauh menggunakan sihir. Jadi saat itu dia melaporkan tentang Vincent yang mungkin saja sudah jatuh ke tangan Evil God dan sepertinya sudah menyadari perihal Holy Moon Essence yang sampai sini masih belum dijelaskan sebenarnya konspirasinya apa ya. Tapi si pria berjubah emas ini kemudian menyuruh Vanessa untuk selalu memantau pergerakan si toko buku ini atau si Linji ini. Karena sepertinya toko buku tersebut tidak sesimpel yang mereka kira, kata dia. Intinya yang paling penting itu mereka harus berhati-hatilah. Kemudian kontak mereka pun terputus. Nah, baru setelah melapor kepada atasannya tersebut, Vanessa mendapatkan laporan bahwa misi Hyman gagal, sehingga kemudian dikirim anggota gereja ketujuh yang lain untuk mengurus si Vincent. Sambil sebenarnya di sini Vanessa itu masih menganggap tidak ada yang aneh dengan gagalnya misi Hyman tersebut. Karena sebenarnya kekuatan Hyman dan si Vincent itu sama-sama ada di tingkat abnormal. Jadi pun kalau si Hyman ini gagal, itu masih ada di perkiraan si Vanessa dan tidak ada yang aneh sama sekali. Tapi tak lama kemudian ketika Vanessa menunggu kabar dari orang-orangnya tersebut, dia merasakan tanah itu bergetar dengan cukup hebat. Lalu ketika Vanessa berdiri untuk waspada, dia merasakan sebuah gelombang kekuatan yang panas yang ada di tingkat destruktif yang langsung menghancurkan semua jendela satu persatu. Sampai kemudian muncul gelombang lagi yang lebih kuat menghancurkan sebagian besar tembok-tembok dan pilar gereja tersebut serta membakar sekelilingnya. Nah, di situ Vanessa mau gak mau kebingungan dengan apa yang terjadi sambil dia mengaktifkan kekuatan silent domain-nya untuk melemahkan Aether di sekelilingnya dan membuat semacam pelindung kecil atau barrier kecil karena Aether dari kekuatan tadi itu masih bergejolak di sekeliling dia sampai Vanessa sendiri itu harus menggunakan semua kekuatannya hanya untuk menahan Aether tersebut. Nah, lalu akhirnya datang lagi sebuah gelombang yang sangat besar lagi yang akhirnya tidak bisa ditahan oleh Vanessa dan kemudian membuat dia tidak sadarkan diri. Sebelum yang terakhir, akhirnya disusul gempa yang sangat besar yang meratakan semua wilayah gereja ketujuh Church of the Doom. Itu semua rata dengan tanah. Nah, sedangkan si pria berjubah emas tadi, di sini akhirnya dijelaskan bahwa si pria tersebut adalah merupakan seorang Pope di Church of the Doom ini. Yang sebelumnya kan sudah sempat aku jelaskan tingkatan di Church of the Doom ini ada satu Pope paling atas, lalu di bawahnya ada 2 Scientist, lalu 7 Apostles, dan seterusnya. Ini flashback sedikit ya. Nah, si Pope ini bernama Bayes Rodney yang diceritakan cukup taat dengan bulan yang mereka sembah dan menganggap tidak ada dewa lain selain bulan yang mereka sembah ini. Dan kalaupun ada, itu pasti sebuah dewa palsu dari Dream Realm. Termasuk si Evil God yang dilaporkan oleh Vanessa barusan atau si Linji. Pasti cuma makhluk yang kuat aja, jadi bukan dianggap sebagai divine being yang biasanya disembah gitu ya. Dan tentunya bahkan harus dimusnahkan. Karena menurut dia, Evil God ini sepertinya sedang mencoba mendirikan kepercayaan baru dan mungkin juga sudah berhubungan dengan banyak faksi yang lain secara sembunyi-sembunyi untuk memperkuat pengaruhnya. Contohnya di Church of the Doom ini dia berhubungan dengan si Vincent, yang ujungnya nanti pasti mau nyolong pengikut dari Church of the Doom ini. Nah, tapi karena sembunyi-sembunyi dan tidak turun tangan secara langsung ini juga membuat Rodney berpikir bahwa si Evil God ini masih belum cukup kuat mungkin. Makanya membuat rencana itu masih secara sembunyi-sembunyi, masih secara rahasia dan masih mengandalkan orang lain, contohnya si Vincent. Itu pikir si Rodney ya. Nah, seorang Pope itu juga mempunyai sebuah scepter atau semacam tongkat gitulah dengan ada emas melingkar di 2 sisinya melambangkan 2 Scientist yang masing-masing melambangkan gelap dan terang. Lalu di atas lingkaran tersebut juga ada 7 ornamen yang melambangkan 7 apostles. Intinya bentuknya itu cukup rumit dan indah katanya. Tapi nggak tahu detailnya itu gimana. Nanti tunggu ilustrasi di komik aja. Tapi intinya ini tongkat itu bisa menggunakan semua kekuatan dari kedua Scientist dan para apostles-nya. Bahkan sebenarnya kekuatan mereka semua itu sebagian besar juga pemberian dari si Pope Rodney ini dan bisa diambil kapan saja katanya. Jadi berhubungan lah intinya antara si Pope, tongkatnya dan para Scientist dan para apostles. Nah, Pope Rodney ini dengan membawa tongkatnya kemudian berjalan menuju tengah gereja yang dijelaskan terdapat sebuah artefak bisa dibilang bernama Silver Placenta yang menurut legendanya artefak ini tuh peninggalan Scientist pertama ketika dia melahirkan bulan katanya. Dan ini artefak cukup penting ya karena ada hubungan dengan alurnya ke depan nanti. Nah, selain itu juga ada 2 artefak lain yang bernama Ancient Ring dan Sleeping Moon Child, tapi yang paling disayang sama Pope Rodney ini adalah Silver Placenta. Bahkan dijelaskan Rodney ini kemudian mengelus-elus artefak tersebut seperti anaknya sendiri sambil berkata, "Tunggu sebentar lagi, kamu bisa turun dari Dream Realm tanpa takut tatapan orang dari dunia ini," katanya. Yang menandakan bahwa kemungkinan Silver Placenta ini hidup dan mungkin mirip dengan Magic Mirror Egg yang bisa mensummon sebuah makhluk dari Dream Realm.
Terkait apakah makhluk tersebut yang akan disamperin ini adalah bulan yang mereka sembah atau apa, ini masih belum dijelaskan. Tapi intinya Rodney ini kemudian dikagetkan dengan adanya cahaya terang di luar jendelanya, yang meskipun jaraknya ini cukup jauh, tapi bisa membuat suasana di luar itu menjadi seperti pagi hari, padahal saat itu masih tengah malam. Dan tentu saja cahaya tersebut berasal dari arah gereja Vanessa yang sebenarnya berasal dari kekuatan si Vincent sebelumnya. Dan itu bersamaan juga dengan melelehnya satu ornamen di tongkat Rodney yang tadi dijelaskan melambangkan 7 apostles. Nah, ornamen yang meleleh ini adalah ornamen yang melambangkan apostol ke-7. Bahkan melelehnya itu cukup aneh ya, dimana tetes emas yang meleleh, tetes metal yang meleleh itu sebelum sempat jatuh ke lantai itu menguap seperti dikarenakan suhu panas yang sangat ekstrim, sehingga membuat Rodney sangat kebingungan dan pucat karena ketika seorang apostol mati seharusnya kekuatannya itu bisa balik lagi ke tongkat tersebut, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa semua itu berhubungan dan ornamen di tongkat si Rodney itu tidak akan menghilang. Nah, tapi ini bahkan meleleh dan menguap, yang artinya bukan hanya apostolsnya mati, tapi kekuatan bulan yang diberikan juga ikut mati dan tidak bisa kembali lagi ke sumbernya alias ke tongkat tersebut. Nah, lalu tak lama kemudian terlihat muncul salah satu saintis berjubah putih yang melambangkan terang yang bernama Cheryl. Kemudian melaporkan bahwa gereja ke-7 sudah diserang dan saat ini rata dengan tanah, yang diperkirakan pelaku penyerangan tersebut adalah dari priest bernama Vincent. Dan ratusan anggota termasuk Vanessa sendiri dikonfirmasi menghilang. Jadi bukan mati ya, tapi menghilang katanya. Lalu Rodney pun berkata kepada Cheryl untuk memerintahkan apostol ke-6 yang bernama Buck untuk mengunjungi seorang peristiwa yang bernama Terence yang punya hubungan dekat dengan Vincent. Yang Terence ini sudah diperlihatkan di komik ya, dan tentu saja bisa kita tebak untuk supaya dijadikan Sandra karena punya hubungan dekat dengan si Vincent, supaya si Vincent ini mungkin bisa ditaklukkan dengan cara membuat si Terence ini menjadi Sandra. Nah, kemudian kita balik lagi ke sisi si Vincent, di mana kondisi dia saat itu cukup parah karena dengan hancurnya kekuatan dari apostol ke-7, otomatis kekuatan bulan di dalam dirinya itu juga ikut keluar atau menghilang, sekaligus digantikan dengan kekuatan Sun Scripture yang dikatakan sampai sini entah bagaimana caranya bisa memodifikasi tubuh Vincent ini sedemikian rupa yang rasanya itu sangat sakit katanya. Nah, Vincent ini posisinya mau kabur, tapi pastikan Church of the Dome ini akan menurunkan banyak anggota lain untuk mengejar dia. Sedangkan kondisi dia saat itu masih parah dan toko linci pun juga sangat jauh posisinya. Alhasil pilihan dia satu-satunya saat itu adalah pergi ke gereja kecil tempat dia besar dulu, yang diurus seorang pendeta tua yang bernama Terence tadi. Yang tadi si Rodney juga nyuruh apostol ke-6 atau Buck untuk mengunjungi si Terence ini. Nah, tempat si Terence ini kerja adalah bernama Chapel of Charity, yang merupakan bangunan kayu, cukup kecil dan rusak, banyak bocor dan sebagainya. Tapi si Terence ini tetap ikhlas membantu sesama yang membutuhkan di situ. Bahkan para priest yang sedari awal kerja di situ, termasuk Vincent yang kecilnya dulu juga membantu di situ. Nah, lama-kelamaan mereka pindah semua ke chapel atau gereja yang lebih besar dan bagus. Intinya Vincent berencana bermalam di situ untuk menyembuhkan luka-lukanya, sekaligus berniat memberitahu Terence ini tentang Holy Moon Essence dan konspirasinya. Meskipun belum tentu si Terence ini akan percaya dengan Vincent terkait Holy Moon Essence, tapi setidaknya karena memang Terence ini orangnya sangat baik, kemungkinan besar dia mau menjaga Vincent yang sedang terluka malam itu. Oke, singkat cerita, Vincent sampailah di depan pintu chapel tempat Terence kerja atau Chapel of Charity, dan disitu dia bersandar ke pintunya sambil bisa mendengarkan para anggota Church of the Dome itu sudah menyisir satu persatu bangunan di situ dengan cepat untuk mencari keberadaan si Vincent. Meskipun saat itu posisi penyisiran ini itu masih cukup jauh dari lokasi si Vincent saat itu ya, tapi Vincent ini kemampuannya makin lama makin bertambah kuat, dan saat itu sudah sampai di mana kekuatannya cukup tinggi untuk bisa mendengar atau mendeteksi suara yang sangat jauh tersebut, seperti di samping telinganya langsung katanya. Dan sesaat setelah itu, pintu chapel pun dibuka oleh Terence yang langsung panik mendapati adanya si Vincent dengan kondisi yang babak belur, dan langsung dia bawa ke dalam gerejanya untuk diobati. Sambil juga bertanya lah kenapa Vincent ini kondisinya seperti itu. Apakah bertemu dengan Dream Beast kuat gitu ya? Apakah misinya gagal? Atau apakah dia ini bertemu dengan sosok orang kafir yang saat itu diburu oleh seluruh Church of the Dome, dan bahkan membuat wilayah gereja ke-7 saat itu ditutup atau diblokade secara penuh? Tanya si Terence ya, yang posisinya kan masih belum tahu sebenarnya Vincent inilah orang kafir yang dicari seluruh Church of the Dome. Nah, Terence baru sadar ada yang aneh itu ketika dia mengobati si Vincent, dan dia melihat tubuh Vincent itu beregenerasi dengan sangat cepat sampai di titik di mana pengobatan dari Terence sendiri bahkan menghambat regenerasi tersebut. Lalu seperti yang dijelaskan sebelumnya, luka dari tubuh Vincent itu lebih terlihat seperti tanah yang retak karena panas dibandingkan terlihat seperti daging.
Jadi luka-luka di tubuh Vincent itu menyala warna merah, seakan seperti di dalam tubuhnya itu ada sumber panas. Sehingga membuat Terence agak ketakutan dan bertanya sebenarnya apa yang terjadi kepada si Vincent ini. Bersamaan juga dengan mulai terdengarnya orang-orang yang berkumpul di depan chapel dan mengetuk pintu chapel tersebut. Yang untungnya tadi sempat dikunci sama si Terence. Nah, baru di sini Vincent mulai menceritakan bahwa sebenarnya orang yang dicari seluruh Church of the Dome adalah dia, sambil meminta maaf juga kepada Terence karena tentu saja membuat dia kecewa atas pengkhianatan si Vincent ini kepada bulan yang mereka sembah selama ini. Alhasil situasi pun menjadi hening sejenak karena Terence sendiri juga menahan rasa kecewa, rasa marah, dan menatap Vincent dengan putus asa. Lalu di saat yang sama Vincent juga bingung mau menjelaskan tentang konspirasi dari Church of the Dome ini atau tidak. Karena dari dulu Terence ini menjalani hidup yang sangat baik juga karena kepercayaan dia dengan bulan yang selama ini mereka sembah. Dan percaya bahwa bulan itu membawa kedamaian kepada orang lain dan sebagainya. Jadi entah bagaimana jadinya nanti kalau Vincent ini berkata bahwa bulan yang mereka sembah selama ini adalah bulan yang palsu. Makanya Vincent masih tidak berkata apa-apa sampai sini. Nah, tapi singkat cerita, meskipun masih merasa kecewa, Terence pun kemudian menyuruh Vincent ini untuk sembunyi ke belakang, sedangkan Terence sendiri berusaha menutupi si Vincent ini dari orang-orang yang ada di luar. Nah, karena memang Vincent hanya berniat di situ sebentar saja dan rencananya memang mau memberitahukan tentang konspirasi tersebut kepada Terence. Di sini akhirnya Vincent berusaha memantapkan diri untuk memberitahu si Terence. Namun belum sempat dia ngomong, mereka sudah kedatangan apostel ke-6 yang bernama Buck. Itu melayang di udara menggunakan topeng hitam dan membawa sabit besar seperti seorang malaikat maut. Dan saat itu juga langsung membunuh Terence di depan Vincent dengan sabitnya. Nah, Buck sendiri ini merupakan salah satu dari 2 apostel Church of the Dome yang ada di tingkat destruktif yang punya julukan Dead Kingdom karena dari banyaknya orang yang pernah dia bunuh, dimana katanya kalau orang-orang tersebut dihidupkan lagi, saking banyaknya yang dia bunuh, itu bisa membuat kerajaan baru, makanya punya julukan Dead Kingdom. Dan posisi Buck ini adalah sebagai pemimpin dari Inquisition Office yang tadi dijelaskan seperti Special Force lah di dalam Church of the Dome itu sendiri. Nah, setelah terbunuhnya Terence ini yang dijelaskan sebenarnya serangan tadi itu dimaksudkan kepada si Vincent ya. Tapi karena Terence ada di depan Vincent, jadi yang kena itu si Terence-nya. Dan ini memperlihatkan bahwa setidak penting itu si Terence di mata si Buck ini. Sehingga saat itu juga Buck langsung mengisi sabitnya kembali dengan kekuatan bulan dan bersiap untuk melancarkan serangan keduanya kepada si Vincent. Karena sebelum berangkat tadi, dia tentunya mendapatkan info tentang Vincent yang meratakan gereja ke-7 dan membunuh Vanessa dengan kekuatan yang sangat besar. Jadi di sini si Buck ini tanpa babi bu berusaha mengisi kembali sabitnya untuk disabitkan lagi. Tapi di saat yang sama Buck sendiri ini juga tidak takut akan kabar tersebut. Karena kekuatan dia ini ada di puncak tingkat destruktif. Dan Vanessa pun sebenarnya juga lebih kepada support ya, bukan spesialis pertarungan. Jadi sebenarnya juga jauh di bawah Buck ini soal kekuatan. Apalagi Vincent sendiri juga kondisinya masih babak belur yang mungkin dari efek samping menggunakan kekuatan besar sebelumnya. Alhasil tanpa ragu-ragu Buck pun melancarkan sabetan keduanya bersamaan dengan mengaktifkan kekuatannya yang bernama Heresy Trial. Yang singkatnya, jika orang yang diserang itu bukan penyembah bulan atau bukan anggota dari Church of the Dome dan kekuatannya itu ada di bawah si Buck ini, Heresy Trial ini bisa membunuh orang tersebut dengan instan. Jadi langsung koit sekali serang. Nah, namun rupanya sabit tersebut berhasil ditahan oleh si Vincent dengan menggunakan tangannya, meskipun menyebabkan luka yang cukup besar di tangannya sehingga makin memperlihatkan daging si Vincent itu yang seperti lava panas. Lalu tangan Vincent yang menahan sabit si Buck itu juga berhasil membuat sabitnya meleleh perlahan dan panasnya mulai merambat sehingga membuat Buck ini agak terkejut di sini dan dengan refleks kembali memutar sabitnya untuk berusaha disabetkan ke lehernya si Vincent. Namun itu pun tetap bisa ditahan oleh si Vincent bersamaan dengan tangan Vincent satunya yang kemudian meraih topeng Buck dan berhasil memecahkan topeng tersebut sehingga memperlihatkan wajah Buck yang pucat dan mulai panik karena kekuatannya sampai sini tidak berefek sama sekali kepada si Vincent. Nah, di situ Vincent lalu tertawa kecil sambil berkata bahwa kekuatan lu itu tidak akan berefek kepada gua katanya, karena ya cahaya bulan itu cuma sekedar pantulan dari cahaya matahari, kata si Vincent. Sehingga fakta tersebut membuat Buck ini cukup terkejut karena pengetahuan dan kepercayaan dia selama ini ternyata salah. Karena faktanya memang saat itu Vincent ini tidak mempan diserang menggunakan kekuatannya si Buck ini atau kekuatan bulan dari Church of the Dome. Dan kemudian Vincent pun menyalurkan kekuatannya kembali ke tubuh Buck yang membuat tubuhnya ini akhirnya meledak
dan ledakan tersebut kembali meratakan area sekitarnya menjadi debu. Bahkan dijelaskan ledakan ini tuh lebih besar daripada ledakan sebelumnya yang membuat Vanessa meninggoy. Dan tak lama kemudian, setelah ratanya area tersebut, termasuk Chapel of Charity juga tentunya jadi debu, terlihat Vincent ini hanya berdiri di situ mengenang sosok Terence. Dan terlihat juga seperti ada tetes lava yang jatuh dari mata si Vincent, yang saat itu sudah tidak ada bola matanya lagi dan terlihat hitam kosong. Jadi si Vincent ini nangis gitu ya singkatnya. Nah, kemudian plot kembali ke Linji yang di malam tersebut sedang membaca buku yang berjudul Dark Ages, di mana sebelumnya si Hood, si pemimpin Truthseeker, sudah berjanji untuk membawakan buku tersebut kepada si Linji. Nah, sepertinya buku tersebut sudah dikasih kepada si Linji. Lalu ketika sedang fokus membaca bukunya, Linji ini sempat merasakan tanah agak bergetar yang awalnya dia kira adalah gempa, tapi kemudian di luar jendela terlihat seperti sebuah cahaya dari jarak yang cukup jauh dan samar-samar terdengar suara ledakan. Alhasil Linji pun kembali menyimpulkan kalau mungkin ada insiden ledakan gas lagi yang terjadi yang posisinya mungkin cukup jauh dari rumahnya si Linji. Dan mungkin itu aja untuk part kali ini, karena sedang ada skrip untuk komik yang lain yang mau dibahas di channel ini juga. Semoga video ini menghibur, jangan lupa like dan subscribe untuk support channel ini. Bisa cek juga link deskripsi untuk traktir kopi di situ. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.